kelas produk 2 hari, diperiksa kuantum, nggak boleh. Hasil tidak akurat. Ya, orang dengan kondisi lapar, nggak bisa. Ya, orang dengan kondisi baru selesai makan atau kenyang, nggak bisa. Jadi kalau lapar nggak bisa, kenyang nggak bisa. Jadi habis makan jaraknya berapa? 1-2 jam baru mulai diperiksa. Ya, orang dengan kondisi pendarahan, termasuk menstruasi. Jadi orang menstruasi nggak boleh cek kuantum. Ya, nanti menstruasinya jadi terganggu. Orang yang menggunakan pacemaker, alat pacu jantung. Orang dengan riwayat TB, tidak boleh. Orang dengan riwayat kanker dan tumor, tidak boleh. Orang dengan kondisi tidak sadar, nggak boleh. Nggak bisa. Orang dengan kegangguan saraf dan kejiwaan, jadi kayak skizofrenia bisa, bipolar lagi kumat nggak bisa, ODGJ nggak bisa. Ya, orang dengan tekanan darah yang sangat tinggi nggak bisa. Tekanan darah yang sangat tinggi itu 150 ke atas. Coba, nggak boleh dulu. Iya. Iya. Sejak 2 jam. Oke. Terus ibu hamil, menyusui dan anak-anak tidak boleh diperiksa pakai kuantum. 12. Di atas 12 bisa. Ya, di bawah 12 jangan diperiksa kuantum. Oke? Gangguan kerusakan sel elektromagnetik. Ya. Tata laksananya. Pertama, siapkan kuantum. Nah, di standby. Kedua, lakukan anamnesa pasien. Tanya jawab, keluhannya apa. Terus bilang tadi, ibu ada ini enggak? Pokoknya tadi 11 kategori tadi disampaikan. Kalau ada salah satunya jangan lanjutkan. Ya. Terus setelah pasien siap diperiksa, posisikan pasien keadaannya berdiri. Terus nggak boleh di karpet. Tidak boleh di karpet, harus di lantai. Lantainya yang di bawahnya tanah. Jadi kalau periksa di lantai atas rumah tidak bisa. Lantai berdiri kan nggak bisa. Jadi lantai 1 atau di tanah. Iya, kalau misalnya di rumah panggung nggak bisa kan turun ke tanah. Kenapa? Elektromagnetik, Bu. Jadi dia kan pakai elektromagnetik supaya hasil elektromagnetik itu emiter ke tanah. Terbuang. Dia tidak terkunci di rumah. Nggak bisa. Dia harus di lantai. Dan kakinya itu pakai sepatu nggak boleh, pakai kaos kaki nggak boleh. Tapak kaki harus nyentuh lantai. Iya, elektromagnetik bekas periksanya harus dikeluarkan. Nggak bisa. Ya. Selain pasien siap diperiksa, posisi pasien keadaan berdiri atau duduk. Kalau duduk boleh, tapi kaki tetap harus menempak ke lantai. Nah, seperti itu ya. Jadi harus benar-benar menempak ke lantai. Jadi kalau orang yang kakinya sambil begini, bersila, nggak bisa. Selama ini banyak yang salah. Nah, dipapah, dia diberdirikan, tapi kita jangan menyentuh kulitnya, jadi dilapis pakai kain. Kalau dia udah nggak bisa berdiri, atau dia didudukkan, ditopang tapi didudukkan, tapi kita jangan kena sama kulitnya, terus dilapis, pegangan kita sama badannya dilapis pakai kain, menopang. Nah itu bisa, ya, tapi jangan dipegang kulitnya, ya. Lalu pasien memegang tuas posisi tepat. Kalau tuasnya dipegangnya begini ya, di depan sini. Ya, laki-laki kiri, perempuan kanan. Jangan gini, nanti tertusuk. Boleh, pokoknya didekatkan ke jantung supaya dia dapat dia dapat sirkadian jantungnya. Jadi jangan begini, ada orang sambil cerita-cerita. Kalau diperiksa tidak boleh ngomong. Kalau lagi dicek, jangan ngomong. Bu, tolong jangan ngomong.
tapi bernafas seperti biasa. Jangan lupa bernafas. Nanti habis dicek semenit dia tahan napas, lupa bernafas sih. Jadi bilang jangan ngomong tapi boleh nafas seperti biasa. Nah kayak gitu ya. Nah selama pemeriksaan pasien dalam mengeluarkan suara, ya, tetap bernafas. Lakukan pemeriksaan sampai selesai, 1 menit biasanya. Ya tapi ingat yang tadi, kaki harus menepak ke lantai. Nggak boleh bersila, berdiri atau duduk. Menepak jadi nggak boleh gini kan. Jadi bersila nggak boleh. Jadi dia begini. Tapak kaki itu harus ke lantai. Nggak boleh. Sepatu, sendal, kaos kaki tidak boleh. Nah terus gini, diperiksa nih ceritanya. Pertama periksa tiba-tiba anaknya lewat. Bisa diulang seminggu kemudian. Tidak bisa diulang langsung. Kalau ditanya kenapa elektromagnetik yang barusan masuk itu masih terkunci di tubuhnya, belum netral. Kalau diulang akan mengganggu hasil pemeriksaan. Makanya ada yang bilang masih gini kan, dicek. Habis dicek terus dia bilang, aku gak percaya, coba cek lagi. Pak, bukan saya nggak mau, elektromagnetiknya belum tuntas keluar dari tubuh Anda. Jadi hasilnya pasti beda. Kalau nggak percaya cek aja 2 kali diri sendiri, pasti hasilnya beda. Nah, jadi baru kalau salah 7 hari kemudian baru bisa diulang. Salah. Ya kalau dia misalnya ketakutan, suruh relax dulu, ambil air dulu Bu, minum air dulu, relax dulu, tarik nafas, buang dari atas Bu, jangan dari bawah, dari bawah. Ya. Kita jadi dokter juga harus bisa merilekskan. Nah, jadi relax sambil bercanda, ya Bu, minum airnya, tarik nafas Bu, buang dari atas Bu ya, jangan dari bawah. Saya kena, ya. Kita bercandain. Oke? Pembacaan Kirema. Nah, ini saya kasih tahu pembacaannya. Kalau mau foto dulu deh. Pembacaan Kirema. Ini pembacaan kuantum. Ada yang sudah dibuka kuantumnya. Dibuka Pak, biar kita bisa contohin contoh pemeriksaannya. Membaca hasil pemeriksaan. Soalnya suka banyak yang salah baca gitu. Saya ke seluruh Indonesia semua salah. Sampai terakhir kemarin di Bandung, saya ngomong kan, ada Pak Rizky di belakang, Pak Rizky Kanata. Begitu saya ngomong gini-gini, semuanya melihat Pak Rizky. Kenapa Bu Pak Rizky ajari begitu? Saya bilang, waduh kayaknya saya pulang gak aman nih. Ya, ternyata Pak Rizky bilang, saya pun juga tahunya dari orang lain. Ya, sama-sama. Saya awalnya juga keliru. Saya belajar pemeriksaan kuantum ini benar. Hasilnya persis sama seperti dia periksa ke rumah sakit. Itu waktu saya diajarin sama dokter dari Malaysia. Dokter dari Malaysia ajarin sama saya, ini begini Pak, ini bacanya begini. Baru benar. Kalau enggak dulu saya salah. Ya udah. Kalau udah Pak, kursor apanya? Kabelnya pindahin aja gitu Pak, biar bisa lihat hasil. Ya, ini yang cek. Iya. Kita nggak bisa cek karena ini karpet. Ini apa? Iya, harus lantai. Ceknya kan udah saya contohin kan? Iya. Saya udah cek kok. Yang Prodia saya tanya ke teman saya, ibu saya kan mau cek ke Prodia. Terus ibu saya telepon saya, ini ditawarin kuanta cek. Saya tanya ibu saya, coba tanya dokter penanggung jawabnya siapa? Dokter Marwan. Oh ya sudah, Dokter Marwan Nasri. Iya, saya telepon orang kawan saya. Dok, lu jadi penanggung jawab Prodia? Iya. Prodia Jalan Merdeka? Iya. Nah, ibu gua mau cek, itu cek kuanta cek kuantum. Kirema, iya. Berapa sih di situ? 2,7 juta. 2,7 juta. Iya. Sekali cek. Nah bedanya kenapa? Karena setelah dicek kan ada penjelasan lengkap kan dari dokternya.
Nah, makanya 2,7 juta. Nah, ini dia ceknya. Ini hasilnya kan seperti ini kan. Nah, oh, di sini nggak itu. Oh, nggak apa nih. Nah, pindah yuk. Nah ini ya contohnya. Ini ada hijau di tengah, biru kanan satu, biru kiri satu, kuning kanan satu, kuning kiri satu, merah kanan satu, kiri satu. Nah selama ini semua distributor bilang ke kanan tinggi, ke kiri rendah. Betul? Masih pakai? Saya ajarin ya. Yang ke kanan, nah ke sana, itu organnya rusak, kerusakan organ. Kalau ke kiri, fungsinya rusak. Ya. Kalau fungsinya rusak, bisa jadi organnya belum rusak, Pak. Cuma fungsinya nggak jalan. Ya, kalau udah rusak, ya gak usah lagi lihat fungsinya. Enggak. Jadi dia lebih kanan itu fungsinya. Karena gini, kalau contohnya gini, hambatan pembuluh darah di sini kita bilang kurang, di sini kita bilang lebih. Hambatan pembuluh darah kurang, ya bagus harusnya. Salah kan? Nah, jadi kalau ini hambatan pembuluh darah ke sini, berarti ada kerusakan fungsi dalam pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya bermasalah, terhambat. Kalau di sini merah di sini berarti pembuluh darahnya rusak. Gitu. Paham? Nah, kalau saya dulu dapatnya sama seperti Bapak Ibu. Oh gitu dok. Iya, jadi selama ini gimana? Ini kecil ini besar apa kecil besar? Nah, jadi kalau ke kanan organnya rusak. Nah terus dia gini, ini hijau ya. Kalau dia biru itu akan rusak, berarti belum rusak. Makanya abnormal 1 kan. Kalau kuning hati-hati sudah mulai ada kerusakan kecil. Kalau merah sudah kerusakan. Begitu cara membacanya. Contoh lagi bagian gula darah. Lihat ini. Mana nih Pak? Nah ini gula darah. Lihat ya. Stop Pak. Koefisien sekresi insulin, artinya insulinnya jalan apa enggak? Kalau di sini insulin nggak jalan, karena insulin nggak jalan karena pankreasnya rusak. Di sini insulin tidak jalan karena fungsinya rusak. Berarti kalau kemari tipe, iya, bisa kan di sini. Begitu. Contoh, ya. Koefisien gula darah. Kalau di sini berarti gula di dalam darahnya tinggi sehingga banyak organ akan rusak. Kalau di sini fungsi organnya rusak karena gula yang merusak fungsinya. Koefisien gula dalam urin. Kalau kemari berarti gula sudah banyak merusak dan masuk ke urin. Kalau di sini fungsinya urin akan terganggu tuh koefisien dari pH urin dan lain-lain. Begitu cara cek. Lebih detailnya intermediate kita belajar. Enggak Bu. Tanya keluhannya apa, baik keluhan aja. Ya, iya. Ya, sebentar. Ya, nah terus ada pernah kejadian orang dicek, ya, tapi node-nya jalan lambat, atau bahkan nggak jalan,
ada dua kemungkinan. Satu, alatnya rusak. Yang kedua, alatnya rusak atau alatnya kepenuhan data. Jadi hapus atau pindahin datanya. Dan yang kedua, kemungkinan orang tersebut pakai pegangan. Saya pernah sekali nyoba bapak-bapak sama ibu-ibu, yang ibu-ibu pakai susu, nggak bisa dicek pakai kuantum. Yang kedua, bapak-bapak punya pegangan tubuhnya, ada dikasih pegangan, nggak bisa. Mengapa? Bapak itu bagus. Ya. Pusing. Ya, itu bisa jadi kerusakan alat atau kepenuhan data. Amin. Iya. Bisa kan namanya faktor error, karena buatan mesin. Ya. Nah, itu tadi apa? Paru ya, Bu. Coba cek di paru, kenapa, Bu? Parunya. Kapasitas vital tisi itu. Tahanan jalan nafas rak. Ini keluaran Malaysia ya? Yang punya ini siapa? Punya tipe berapa? Kuantumnya. Yang anu Pak, yang pegang begini. Hah? Yang pegang tangan? Ya. Oh, Pak. Bukan. Ucia punya kan? Siapa punya itu? Enggak, ini kayaknya aplikasi keluaran Malaysia, Pak. Keterangannya agak berbeda. Ya, tapi ini aplikasinya kayak yang keluaran Malaysia. Agak bingung saya bacanya kalau keluaran Malaysia. Tapi nanti yang penting konsepnya gini supaya tahu ya. Kanan organnya rusak, kiri fungsi rusak. Nah, itu cara bacanya. hari. Ya, pakai produk itu udah suruh 14 hari kita kontrol. Tapi kalau saya biasanya kalau mau kontrol pakai kan cek hari ini pakai produk, dia 1 bulan dari pakai produk baru saya kontrol lagi. Tapi kalau pakai produk, ya sampai benar-benar tuntas. Atau 3 bulan baru cek lagi. Kelamaan 1 bulan sekali. Saya kalau cek sama saya sekarang 1,6. 1.600.000 per pasien. Kalau di grup saya 1 kali cek 500.000. Kalau kuasai materinya, kalau tidak kuasai diskon 100%. Jadi dibayar. Bilang berbayar, bukan? Kalau saya nggak mau berbayar, karena ini sama dengan Bapak mau nggak saya cek, itu sama dengan cek di Prodia yang harganya 2,7 juta. Tapi kalau saya sih harganya cuma 500.000 aja sih, Pak. Karena bedanya di sana dibaca oleh dokter, saya dibaca oleh konsultan kesehatan. Nah, bedanya itu aja. Nah, tapi targetnya harus target. Iya, harus yang menengah atas. Kalau menengah bawah dibilang begitu. Tanya Pariski karena tadi grupnya Pariski yang di Cibinong, Bu Nurfa sama tim-timnya itu sekali periksa 750.000. Timnya Bu Nurfa, Pak Nasril, Pariski karena tahu. Ini 750.000 mereka sekali cek. Kalau saya sekarang malah pakai ini, istri saya yang jalanin, ya di Medan itu kita pakai tenaga konsultan. Jadi setiap hari yang mau cek itu mereka datang ke rumah orang untuk cek, hasilnya 2 kali 24 jam. Periksa 1,6 juta, bebas biaya konsul. Nah, jadi saya nggak pakai saya lagi, yang ngecek itu adalah karyawan. Saya punya 10 orang karyawan yang tugasnya itu ngecek ke rumah-rumah. Bawa balik ke saya, nanti yang cek laporannya istri saya sama saya. Nanti bisa konsul via video call, telepon, atau kalau pas schedule bisa ketemu. Bisa. Yang dipegang itu akurat, Pak. Yang di diri itu nggak akurat karena jauh dari jantung. Makanya saya nggak pernah sarankan yang pegang tangan, pasti yang tuas.
beli yang baru. Ya, didekatkan. Kalau ditambah jatuh, kita bedah lagi. Didekatkan. Enggak, didekatin aja. Oh iya, kalau pada saat periksa, kalau ada logam yang menyentuh kulit itu ditepas. Ya, anting, kalung, jangan dititipin ke saya nanti hilang. Kalau dititipin ke saya perhiasan periksa boleh dititipin tapi jangan dicinta. Ya jimat-jimat kadang-kadang. Contoh satu lagi ada yang nanya, Dok, kalau misalnya ada orang yang pakai behel, masa dicabut gini, sudah gini, nggak bercanda, nggak apa-apa. Behel biasanya nggak terlalu berpengaruh, karena kawan behel itu berbeda dengan ya besi lain. Bu, itu dari Ya, nggak apa-apa. Yang paling vital itu alat pacu jantung, karena takutnya nanti tiba-tiba hari kalau cuci nggak apa-apa. nggak ikut kita tidak mau ikut. Beda, pacemaker itu alat pacu jantung. Kalau ring jantung itu atau cincin itu beda. Beda. Kita masuk di Pacemaker dia memang memacu dia berfungsi jadi ke jantung, memompa darah ke tubuh. Iya, cincin nggak? tapi lipat sebelum Beda. jadi Ya? Oke? Nah, silahkan kembali ke tempat masing-masing. Sudah kita kesimpulan nggak usah dibaca. Kesimpulannya semua salah ya. Karena kesimpulan itu semuanya mirip. Cek aja nggak percaya. Dan kesimpulan itu